Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk bertemu di tempat ini dalam mengikuti pembelajaran budaya positif dari Ibu Hijrah. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW atas berkat dan rahmatnya juga yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati pemateri kita Ibu Hijrah yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi praktik baik kepada guru-guru SD Impres Salinapa dan JC. Untuk itu, yang pertama pembukaan, mari kita baca hamdalah bersama-sama untuk membuka materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para ibu, bapak, nanti diperhatikan baik-baik materinya, terus ditanyakan apa yang tidak dipahami. Selanjutnya kita berpindah ke acara kedua, yaitu pemberian materi dari Ibu Hijrah. Untuk Ibu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru sudah meluangkan waktunya untuk menerima materi dari saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Materi saya yaitu tentang budaya positif, modul 1.4. Jadi aksi nyata 1.4 ini yaitu modul terakhir dari modul topik 1. Yang pertama modul 1.1 itu yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga yaitu visi misi sekolah penggerak. Dan yang utama budaya positif. Nah, di konsep utama budaya positif ini ada 7 paradigma. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang kelima, 6, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, di sini yang pertama yaitu perubahan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita sudah belajar tentang pembelajaran abad 21, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sesuai dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sekolahnya kita sudah kita terapkan atau sudah kita implementasikan tentang profil pelajar Pancasila. Yang kedua, tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata atau seluruh warga sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku yang lebih baik. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia
merupakan sesuai yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita inginkan yang memiliki tujuan. Nah, semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, misalnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, bertahan hidup di sini mencakup mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, misalnya rasa diterima, diperdulikan, berbagai, bekerja sama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Nah, yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, penguasaan adalah harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, dan mampu mengendalikan arah dan dirinya. Dan yang kelima yaitu sebagai kesenangan, yaitu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, di sini juga ada kebutuhan manusia dibagi lagi, terdiri dari 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau di bagian hukuman biasanya itu sudah terencana, biasanya juga hukumannya tiba-tiba. Nah, kemudian yang kedua, musik atau tidak tahu menjadi terjadi. Nah, yang ketiga bersifat satu arah. Yang keempat berupa hukuman fisik atau fisik. Nah, konsekuensinya itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, di situ proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, yang kelima, posisi kontrol guru. Nah, di sini kita sebagai pendidik ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Nah, di sini saya di antara kelima ini, kalau saya sebagai pendidik, saya biasanya sebagai manajer. Nah, jadi di sini saya berikan beberapa contoh sebagai 5 posisi kontrol untuk guru. Nah, di sini saya ambil contoh, salah satunya yaitu sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi saya kan kasus. Nah, di sini ada kasus seorang anak yang bernama Adi. Nah, di sini Adi ini sering terlambat masuk sekolah. Nah, jadi pertama itu saya buat skenario-nya, yaitu pertama biasanya kalau membuat kontrol kayak pembuat merasa bersalah ini, saya bacakan skenario-nya. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan Adi tersebut bila gurunya begitu? Nah, jadi hasilnya untuk kayak pembuat merasa bersalah itu, murid akan merasa bersalah dan mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, kadang-kala sikap seperti itu lebih berbahaya daripada sikap penghukum, karena emosi yang tercantum rapat di dalam murid
di dalam murid menanam kayak perasaan tidak seperti murid dalam dengan penghukum, di mana murid bisa menumpukan amarahnya walaupun dengan cara negatif murid itu tertekan. Ibu bisa bertanya. Iya. Pembuat merasa bersalah itu yang bagaimana ya? Nah ini Bu, pembuat merasa bersalah itu kayak begini Bu, saya kasih contohnya kan. Ini kan kayak seolah-olah guru itu kayak begini. Kalau misalnya ada seorang anak-anak terlambat, sudah maksudnya dia tidak jaga kayak perasaannya anak-anak marah, kita langsung bertanya. Nah kayak contohnya tadi, Adi bagaimana kamu ini? Nah, kita tidak tahu membentak begitu. Nah apakah pembuat merasa bersalah itu satu anunya guru, penilai kontrolnya guru. Nah kayak seperti begitu contohnya. Dan bisa juga peserta didik itu sebagai teman. Jadi contohnya saya kasih skenarionya lagi. Nah di sini Adi, masih contohnya tentang Adi. Adi tadi maksud selalu kayak Sering terlambat. Nah karena dia dengan guru itu kayak tidak ada kayak perasaannya, takut saya dengan guru itu, kayak tidak seperti itu, kayak dia merasa kayak berteman saja dengan guru. Toh nada suaranya kayak ramah, akrab, tidak ada kayak berkali kayak ada perasaan takut, karena dia pikir saya cuma berteman sama guru tersebut. Nah jadi saya bacakan skenario-nya. Nah, Adi, ayolah bagaimana si kamu ini, kemarin kamu sudah janji kepada ibu. Bu, kenapa terlambat lagi? Nah, Adi ini cuma kayak cuma tertawa dia mendengarkan. Maksudnya tidak ada kayak perasaan takut begitu. Nah ya sudah, tidak apa-apa. Duduk di sana dulu, nanti Pak Guru kamu ini sambil tersenyum-senyum. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru begitu? Nah, jadi kalau hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, ini termasuk ada dampak positifnya. Hanya di sisi ada juga dampak negatifnya. Nah, dampak positifnya murid akan merasa senang dengan akrab. Nah, tetapi di posisi negatifnya murid menjadi tergantung kepada guru tersebut. Jadi tidak ada umpan baliknya. Dia maksudnya di posisi aman terus. Nah, itu, dan guru tersebut belum tentu berlaku sama dengan guru. Jadi anak tersebut cuma berpihak dengan wali kelasnya. Jadi sama semua guru begitu, kayak tidak ada perasaan Segan. Iya. Segan sama guru. Segan dengan gurunya. Jadi dia menganggap guru itu sama semua, kayak tidak ada perasaan, langsung Sama dengan teman. sama dengan teman. Nah, yang ketiga, sebagai pemantau. Nah, sebagai penghitung nada suaranya itu mungkin bahasa tubuhnya yang formal kalau sebagai pemantau. Nah, di sini juga sama kasusnya, cuman ada perbedaannya sedikit. Nah, saya baca skenario-nya dulu. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Ibu saya bacakan, tahu saya ibu yang menjelaskan. Bisa Saya Ibu membaca. bacakan? Masih Ibu lihat? Masih. Sebagai adik saya ibu, Sebagai guru. sebagai guru adik, Saya tahukah sebagai kamu adik. jam berapa kita memulai? Tahu, Bu. Baru kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi.
Ibu tunggu nanti itu. Ya, jadi bagaimana perasaan murid ketika diperlakukan seperti itu? Nah, hasilnya murid memaklumi konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah dan guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah akan membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas dan jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri di kelas. Nah, Berarti Bu, saya tanya lagi. ya, Berarti pemantau ini sama dengan ada kesepakatan yang dilakukan oleh ibu guru. ya, Karena di situ ada sanksi tentang kalau lambat dia harus lambat juga keluar istirahat. ya. Kalau saya sebagai seorang guru, saya tidak mau seperti itu, Bu. Kayak pemantau begitu. Karena ini kan sifatnya seorang guru ada 5. Nah, saya ambil di sini, Bu, sebagai manajer. Dalam manajer kau jelas. Saya bacakan lagi. Boleh Ibu bacakan lagi? Di sini sebagai manajer. Ibu Artin, baca Ibu Artin, boleh? Kalau tidak boleh sudah baca sendiri. Kalau kecil Bu, Sudah, saya sendiri yang baca. saya juga yang baca. Ya Pak, Bapak, Adi, maju di depan Pak. Sambil bermain. Iya, Ya, supaya semangat. Ayo Pak, di sini. oke saya sebagai gurunya. iya. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7.30. Ya, 7.00. jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan berbuat baik ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, kita di sini fokus kepada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatunya perlu bila guru mengambil posisi pemantau. Jadi di sini saya mengambil suatu kesimpulan dari 5 posisi kontrol manusia emosi. 5 posisi kontrol guru itu yang bagusnya yaitu sebagai manajer. Nah, di posisi manajer ini, di posisi manajer kita ini, kita tidak tahu kenapa anak tersebut terlambat datang. Mungkin latar belakangnya di rumah mungkin ada masalah. Nah, ketika kita menyuruh kayak memberikan suatu hukuman kepada anak-anak, anak itu kayak tertekan sekali fisiknya. Nah, bukan cuma dia terlambat atau upacara sedang berlangsung, anak tersebut kayak terlambat datang. Jadi saya di sini kalau untuk saya sendiri kayak kalau kita ke kelasnya kita itu mungkin Kesepakatan saya tidak, kelas. saya tidak terima kadang.
cuma sebagai sudah tradisinya kita di sini, kayak ada siswa yang terlambat kita jemur, atau karena Iya. tidak memakai atribut Tidak dijemur di sini. di Dipisahkan tempatnya dipisahkan, berdiri. ya itu sama juga dipisahkan dari barisan lain. Tidak dijemur. Kebetulan kemarin saya ikut kegiatan tersebut, saya angkat tangan karena memang seperti itu. Ternyata semua teman-teman ibu tidak boleh seperti itu, karena kita tidak tahu keadaannya mereka, mungkin karena orang tuanya tidak bisa kayak membelikan topi atau apa. Jadi di sini memang kita kayak di sisi lain kita memang itu aturan. Nah, kalau dari persoalan ini saya sebagai manajer, karena di sini saya membuat suatu keyakinan kelas. Jadi misalnya ada anak terlambat, saya panggil, kenapa bisa terlambat? Nah, alasannya mereka itu mungkin karena salah satunya membantu orang tua, atau orang tua mungkin juga selalu keluar jadi tidak memperhatikan anaknya mereka, jadi anaknya terlambat bangun. Nah, kemudian itu semua dampak-dampak dari nah, kalau saya pribadi juga kayak ada juga di sisi lain, saya sebagai seorang ibu atau sebagai seorang pendidik, namun saya juga kayak bingung, tetapi saya mengambil, saya tanyakan kenapa bisa terlambat. Nah, seandainya kamu terlambat akan kamu menerima pelajaran itu ketinggalan kan? Nah, tetapi seandainya kamu tidak terlambat, sesuai sudah kesepakatan kelas tadi, misalnya kan kalau terlambat datang berarti disiplin waktu. Nah, seandainya kalau kau terlambat, apa hukumannya? Oh, saya begini bu. Jadi anak itu nyaman. Nah, ketika dia berbuat salah, ketika dia berbuat salah, pas kita sudah ada kayak kesepakatan kelas, dia kan masuk di memorinya. Tadi kalau saya berbuat salah, saya begini. Kita tidak akan menghukum atau memukul-mukul anak tersebut, tetapi kita kayak membuat suatu kesepakatan kelas dengan kata-kata yang halus, karena semua anak-anak itu berbeda-beda karakternya. Jadi ketika mereka kita suarakan besar, otomatis kayak ada perasaan dendamnya. Misalnya kita saja gurunya tidak hadir, tidak ada dicari. Nah, ketika kita tidak hadir 2 hari, ibu, dari mana ibu? Berarti anak itu nyaman dengan kita. Nah, itu. Jadi salah satu fungsinya itu keyakinan atau kesepakatan kelas, atau 5 posisi kontrol guru. Jadi salah satunya saya ambil kesimpulan yaitu tentang manajer guru. Manajer, sebagai manajer. Nah, yang keenam yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, di sini ibu guru sudah menentukan keyakinan kelas masing-masing di kelasnya. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, semua warga kelas ikut berkontribusi dengan pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Nah, jadi saya tahu ibu guru di sini sudah membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Ya, sudah. Jadi saya juga sudah. Nah, terakhir yang ke-7 yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukanlah suatu menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Nah, jadi pertama yaitu segitiga itu menstabilkan identitas, validitas tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan. Nah, baiklah Ibu Guru, itulah materi saya tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, saya akan akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi pemaparan materi dari Ibu Hijrah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Guru. Saya ucapkan juga terima kasih sudah mengikuti dengan baik materi yang disampaikan Ibu Hijrah. Dengan itu